ketika seorang alim ditanya tentang siapa itu orang yang ikhlas, beliau menjawab allazi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana mereka menyembunyikan kejelekan-kejelekan mereka. Orang ini semua punya rahasia dalam hidup. Begitupun juga abang punya rahasia gitu. Cuman Allah doang yang tahu. Malu kalau kita ini kejelekan kita dibeberikin, ya, diketahui oleh orang tuh kita malu gitu. Kita kadang-kadang udah ngerasa suci dengan pakai pakaian peci putih. Kita kadang udah ngerasa suci dengan pakai sorban. Padahal dari dulu lubuk hati paling dalam, ya lu punya rahasia yang lu sembunyiin. Ya, ini semua pasti begitu. Pasti kita punya rahasia yang kalau orang tahu, kalau orang banyak tahu, kita malu gitu. Terhadap keburukan kita aja kita tutup-tutupi, maka begitupun juga orang ikhlas, dia akan nutupin segala kebaikannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau hapus pahala kebaikan-kebaikanmu itu dengan sering-sering nyebut bil manni, disebut-sebut, diulang-ulang agar orang tahu. Itu hilang tuh pahala kebaikannya. Wal adza, dan seringnya nyakitin. Ya, lagi zaman susah kayak begini, ondel-ondel sering banget masuk gang. Ya, sehari bisa 5 kali tuh ondel-ondel gitu. Kalau itu kan tukang minta-minta juga datang gitu. Kita sih ngasih sedekah, tapi sambil nyakitin. Badan gede banget tapi minta-minta gitu. Ngasih sih ngasih tapi sambil ngomong gitu. Dia sakit hati, nah hilang dah tuh pahala sedekah kita. Jadi kalau kita emang itu ikhlas, kita nggak usah manusia itu tahu, cukup Allah aja yang tahu gitu. Ketika kita ikhlaskan hati kita, biar Allah aja yang tahu, maka nanti Allah sendiri dengan caranya yang mengabarkan kepada manusia yang lain biar tahu kebaikan kita. Kan pernah dalam kitab Tanbihul Muqtarin itu disampaikan, Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, cucunya nih Ali Zainal Abidin gitu. Setiap hari tidak kurang dari 100 rumah diketuk pintunya orang miskin. Ketok, tok, 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 taruh makanan. Pulang dia. Yang punya rumah buka, lah kagak ada orang. Ada makanannya doang. Siapa ini yang ngasih ya? Ali Zainal Abidin datang lagi ke rumah yang lain, ketok, taruh lagi makanan. Ini semua orang-orang susah setiap hari. Nggak kurang daripada 100 rumah orang fakir miskin dia ketok, dia taruh makanan. Orang fakir miskin nggak tahu ini siapa yang naruh, siapa yang ngetok pintu, nggak tahu. Gitu. Emang begitu tuh disembunyikannya kebaikan Ali Zainal Abidin. Nah, satu masa ya selang beberapa waktu itu udah berjalan, kemudian Ali Zainal Abidin meninggal dunia. Saat beliau meninggal dunia, lihat itu nggak ada lagi yang ngetok pintu, nggak ada lagi yang naruh makanan. Dari situ 100 orang fakir miskin tadi tahu, oh jangan-jangan selama ini Ali Zainal Abidin yang ngetok-ngetok pintu, yang naruh makanan di situ. Tuh lihat, Ali Zainal Abidinnya ikhlas, dia sembunyiin amalnya, tapi apa? Allah punya cara sendiri buat memberitahu, buat mengabarkan orang-orang miskin ini, selama ini yang naruh adalah Ali Zainal Abidin. Gitu. Jadi nggak ada urusan kita dengan manusia, biarin aja manusia nggak tahu. Entar Allah sendiri, kalau Allah pengen punya kehendak, ya Allah pengen mengabarkan kepada manusia, Allah punya caranya sendiri. Gitu. Jadi bukan urusan kita adalah nyampein, ikhlas, ngajak orang dakwah, udah begitu aja, ikhlasin aja udah. Gitu. Nah, begitupun juga ada ulama ngajarin kita, kalau kita ini beribadah, contohlah, belajarlah dari anak bayi. Gitu. Kenapa anak bayi? Lihat anak bayi. Anak bayi itu ketika kita puji, kita sanjung-sanjung, ganteng banget, cantik banget, dia senyum. Atau kita kata-katain, kita jelek-jelekin, dia juga senyum juga. Bayi. Gak ngaruh bayi itu. Gitu. Nah sama tuh, kalau orang udah ikhlas, mau dipuji kayak, mau disanjung-sanjung, mau dikatain, nggak jadi masalah. Yang penting
Nah, waktunya hadir di majelis taklim hadir, waktunya ngajak orang kebaikan, ajak kebaikan gitu. Walaupun cacian datang, walaupun ujian datang, hinaan datang, gak jadi masalah gitu. Nah, itu artinya tips-tips kita ini belajar ikhlas. Nah, tapi bukan kemudian kita ngamalin begitu langsung ikhlas, belum, butuh proses gitu ya. Sambil minta kepada Allah agar Allah yang nguatin atau yang menjadikan kita ikhlas gitu.